Hai pemirsa Farmasis O, selamat hari Kamis manis dan selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan saya Eni Ayu Putri di program kesayangan kita Farmasis OS Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mengulas banyak nih tentang sediaan oral, yaitu obat tablet. Mulai dari kinetika pelepasan zat aktifnya, serta studi in vitro dari obat ini. Nah, apa sih sediaan tablet? Pasti pemirsa udah nggak asing lagi kan? Nah, tapi di sini saya akan ingetin lagi nih, apa sih pengertian dari sediaan tablet. Jadi pemirsa, menurut Farmakope Indonesia edisi 5, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Jadi tablet ini merupakan sediaan padat dibuat secara kempa berbentuk cakram pipih atau gepeng, bundar, segitiga, atau lonjong, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, menarik banget kan topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, buat pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik pembahasan kita hari ini, langsung saja mengirimkan video pertanyaan pemirsa ke email farmasisos@indonesia.com dan jangan lupa gunakan subjek Tanya Farmasis OS. Nah, kita tunggu ya pemirsa pertanyaan dari pemirsa semua. Pemirsa, kalau sakit biasanya kita minum obat kan ya, dan salah satu sediaan yang sering kita minum yaitu obat dalam bentuk tablet. Biasanya tuh kita meminum obat hanya sekedar minum aja, kemudian kita bakal ngerasain sembuh karena efek dari obat tersebut. Tapi pemirsa tahu nggak gimana prosesnya obat tersebut bisa berefek ke tubuh kita? Pasti pemirsa pada penasaran kan? Makanya don't go anywhere karena berikut ini kita akan nonton sama-sama video mengenai kinetika pelepasan zat aktif obat, yaitu sediaan oral atau obat minum, terkhususnya sediaan tablet. Yang pertama, ada predisposisi zat aktif dari sediaan tablet di dalam tubuh. Dengan teknologi atau formulasi, terbukti bahwa kita dapat mengatur ritme pelepasan dan pelarutan zat aktif dengan cara mengatur intensitas aksi obat dan mekanisme memperpanjang aksi obat. Selain itu, tablet dapat dibuat mampu bertahan terhadap aksi cairan lambung, baik dengan mengatur formula tablet maupun dengan memilih jenis zat aktif tertentu yang tahan pada cairan lambung. Predisposisi zat aktif ini dalam sediaan tablet di dalam tubuh secara singkat dapat digambarkan pada skema berikut ini. Pertama, zat aktif dalam tablet mengalami penghancuran, kemudian mengalami pelepasan, lalu zat aktif dalam partikel mengalami pelarutan. Nah, jadi akan terbentuk zat aktif yang terlarut. Nah, zat aktif yang terlarut ini akan mengalami penyerapan. Penyerapannya itu yaitu di dalam darah. Bentuk sediaan obat dengan zat aktif ini mempengaruhi fase biofarmasetikanya. Kali ini kan kita membahas tablet. Jadi, kalau pada tablet akan mengalami pemecahan menjadi granul, kemudian zat aktifnya akan terlepas dan larut. Nyatalah bahwa predisposisi zat aktif tersebut tidak sederhana. Pemecahan dan pelarutan adalah dua fenomena yang saling berkaitan, dan laju yang paling lambat akan menentukan proses berikutnya. Laju pelarutan adalah 20 kali lebih lambat dibandingkan dengan laju penghancuran. Jadi, laju pelarutan sepenuhnya menentukan proses penyerapan. Nah, berikut ini ada skema yang menggambarkan tahapan tersebut. Pertama, tablet akan terpecah, yaitu terdesintegrasi atau mengalami proses penghancuran menjadi granul. Bersamaan dengan kelarutan granul, maka obat mengalami kelarutan partikel zat aktif. Kemudian, molekul-molekulnya akan terpecah. Lalu, zat aktifnya akan terlarut. Nah, zat aktif ini akan mengalami proses yang kita sebut sebagai ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi yang kemudian akan menghasilkan respon terhadap tubuh. Kalau kita kaji lebih detail lagi dari proses ATME ini, maka akan terbagi menjadi 4, yaitu obat yang siap diabsorpsi, obat di dalam plasma, obat di dalam jaringan, dan obat di urin, feses, dan bagian ekskresi lainnya. Yang pertama, absorpsi. Nah, jadi absorpsi ini terjadi di antara obat yang siap diabsorpsi dan obat di dalam plasma. Maka disinilah terjadinya proses absorpsi. Sedangkan distribusi terjadi saat obat yang ada di dalam plasma disalurkan ke jaringan. Lalu, proses metabolisme adalah proses yang terjadi di dalam jaringan ini sendiri. Kemudian berikutnya, setelah mencapai target metabolisme berupa metabolit, maka sisanya akan segera diekspresikan melalui urin, feses, dan lain-lain. Nah, proses ini biasa kita sebut dengan proses farmakokinetika. Setelah proses ini, bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat akan siap untuk memberi efek dengan melakukan interaksi antara obat dan reseptor di tempat kerja, sehingga akan menimbulkan efek obat. Nah, fase ini dinamakan fase farmakodinamik.
Oke pemirsa, jadi itu tadi video mengenai kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan oral, yaitu sediaan tablet. Nah, untuk menambah lagi nih pengetahuan kita, langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kakak Apoteker Suci Mauludiani yang akan berbagi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Halo Kak Suci, bagaimana kabarnya? Hai Kak Farmasi Os, Alhamdulillah baik aja. Oke, semangat banget ya Kak hari ini Semangat dong. karena kita hari ini bakal berbagi pengetahuan yang sangat menarik buat pemirsa di rumah. Bener banget. Oke, langsung aja mungkin Kakak menjelaskan beberapa poin tentang pembahasan kita hari ini. Nah, pemirsa yang ada di rumah, tadi kan sudah dibahas nih sama Kak Farmasi Os mengenai kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan oral. Contohnya tadi tablet kan. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai pemeriksaan labnya nih atau studi in vitronya obat yang diberikan secara peroral. Nah, jadi kalau misalkan studi in vitronya itu dia bisa meliputi uji penghancuran tablet, kemudian ada uji pelarutan tablet. Nah, lalu ada juga uji bioavailabilitas dan uji bioekivalensi sediaan tabletnya. Langsung aja ya ke pembahasannya. Cekidot. Nah, pemirsa yang ada di rumah, jadi untuk studi in vitro obat yang diberikan secara peroral itu, yang pertama ada namanya uji penghancuran. Nah, pengujian ini merupakan tahap awal dari pelepasan zat aktif yang dapat melintasi penyaring. Karena sebab pada umumnya, proses penghancuran nantinya akan mempengaruhi laju pelarutan zat aktif. Uji penghancuran ini ditetapkan berdasarkan yang pertama, alat yang digunakan dan pengadukan, kemudian yang kedua, cairan penghancuran, yang ketiga suhu, yang keempat jumlah, dan yang kelima waktu hancur. Nah, waktu hancur sendiri itu dia meliputi ada uji penghancuran tablet, uji penghancuran tablet salut, uji penghancuran tablet sublingual dan tablet bukal, uji penghancuran tablet tahan asam, dan uji penghancuran kapsul. Selanjutnya nih pemirsa yang ada di rumah, untuk studi in vitro obat peroral yang lainnya itu yang kedua ada namanya uji pelarutan zat aktif. Nah, pengujian ini dia itu ditinjau dari 3 tahap pembuatan obat. Yang pertama ada studi pelarutan senyawa murni dalam 1 atau lebih cairan penguji. Nah, pengujian ini dilakukan nantinya untuk melihat apakah ada masalah yang dapat ditimbulkan oleh pemakaian komponen baru atau untuk memilih satu di antara sebagai pemilihan molekul zat aktif. Kemudian yang kedua adalah studi pelarutan berbagai sediaan yang mengandung zat aktif yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah menentukan dalam batas-batas tertentu sediaan manakah yang terbaik. Kemudian dalam hal ini juga nantinya akan dilakukan sejumlah penelitian gunanya untuk mencari hubungan antara laju kelarutan dan laju penyerapan. Lalu yang ketiga yaitu kontrol kinetik pelarutan. Nah, kontrol di sini dilakukan dalam suatu rangkaian kontrol kualitas. Gunanya untuk memastikan fabrikasi yang baik dari suatu lot. Pengujian ini juga nantinya akan dapat memberikan banyak masukan dibandingkan dengan pengujian waktu hancur yang sederhana. Nah, pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah uji penghancuran tablet, kemudian juga uji pelarut tablet. Yang terakhir ini ada namanya uji bioavailabilitas atau uji bioekivalensi sediaan tablet. Untuk uji bioavailabilitas atau uji bioekivalensi secara in vitro itu dapat dilakukan menggunakan uji disolusi terbanding dengan menggunakan 3 medium disolusi yang berbeda, yaitu ada medium asam klorida dengan pH 1,2 atau simulasi cairan lambung tanpa enzim. Kemudian ada medium dapar sitrat dengan pH 4,5 dan medium dapar fosfat dengan pH 6,8 atau simulasi cairan intestinal tanpa enzim.
Jadi, pemirsa yang ada di rumah, uji disolusi terbanding itu dilakukan dengan tujuan untuk menilai kualitas batch ke batch, di mana disediakan kontrol proses dan jaminan kualitas, dan menilai apakah nantinya studi bioekvivalensi ini lebih lanjut terhadap perubahan setelah persetujuan dilakukan. Kemudian, disolusi juga berfungsi sebagai penanda bioekvivalensi. Nah, pengujian ini juga dapat menghasilkan korelasi antara studi in vitro dan in vivo. Ketika korelasi tersedia, pengujian in vitro tidak hanya berfungsi sebagai spesifikasi kendali mutu pada proses manufaktur, namun juga sebagai indikator produk yang memberikan gambaran produk secara in vivo. Jadi seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang di awal acara tadi, bahwasanya 2 orang beruntung akan kita tampilkan video pertanyaannya yang udah pemirsa kirimkan di email Farmasi OS Indonesia. Wah, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Nah, untuk kakak beruntung yang pertama, yaitu Kak Winci, akan kita tampilkan videonya berikut ini. Selamat siang Kak Farmasi OS. Perkenalkan, nama saya Winci dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin bertanya, suatu sedian itu kan pH-nya berbeda-beda tuh Kak. Ada yang tetap, ada juga yang berubah. Nah, kalau kita ingin melakukan pemeriksaan biokompabilitas, uji pelarutnya itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Winci tentang bagaimana sih Kak uji pelarutan senyawa zat aktif pada senyawa yang pH-nya ada yang tetap dan ada yang berubah. Jadi begini, untuk pemirsa dan Winci, jadi memang senyawa itu memiliki pH yang tetap dan pH yang berubah. Namun untuk pH yang tetap, studi pelarutannya itu merupakan cara yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Nah, untuk sediaan yang pH tetap ini, dia memiliki pelarutan yang cepat dan pelarutan yang lambat. Nah, untuk sediaan dengan pelarutan yang cepat, uji pelarutannya dilakukan pada pH yang asam. Nah, kemudian sedangkan bila pelarutnya lambat, percobaan dilakukan pada pH asam dan basa, sehingga dapat diketahui jenis kompartemennya. Selanjutnya adalah pada senyawa dengan pH yang berubah. Nah, di sini pada pH yang berubah itu ada 2 proses. Ada proses tidak berkesinambungan dan ada proses berkesinambungan. Nah, pada proses berketidaksinambungan, metode yang paling umum adalah metode perubahan setengah. Metode perubahan setengah ini setiap jam dilakukan pergantian setengah volume cairan pelarutan dengan pH-nya yang berbeda, dan perubahan itu juga berkaitan dengan rentang waktu. Nah, pada prosedurnya dilakukan pergantian cairan pelarut dengan peningkatan pH. Lalu tadi ada juga proses berkesinambungan. Nah, proses ini dilakukan dengan perubahan pH sebagai fungsi waktu dengan penambahan larutan basa dalam jumlah yang tepat ke dalam wadah yang berisi larutan asam. Dengan penambahan tersebut sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan asam. Sehingga proses ini akan berlangsung setelah 8 jam. Nah, udah jelas banget ya jawaban dari Kak Suci terkait pertanyaan dari Kak Winci. Semoga Kak Winci di rumah bisa menambah wawasannya ya, Kak. Oke, berikutnya di pemirsa, ada 1 orang beruntung lagi yang bakal kita tayangin video pertanyaannya yang udah dia kirimkan dari email. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung aja, ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Farmasi OS. Saya Marsha Cikita Amelia dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sebelumnya Kak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertanyaan pada kali ini. Jadi saya mau nanya nih Kak, kalau kita farmasis ingin melakukan pengujian pelarutan zat aktif, nah parameternya itu apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Marsha. Saya ucapkan lagi atas pertanyaannya yang sangat bagus nih, pemirsa yang ada di rumah. Jadi langsung saya jawab, kalau parameternya itu untuk uji kelarutan zat aktif, memang sih kinetik kelarutan suatu senyawa itu memang tergantung pada beberapa parameter. Nah,
Parameternya itu yaitu yang pertama adalah karakter fisikokimia. Jadi memang karakter fisikokimia ini sangat-sangat mempengaruhi kelarutan suatu senyawa obat, apalagi sediaan oral. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan yang berubah antara senyawa dan cairan pelarut. Kemudian yang ketiga parameternya adalah sifat cairan pelarutan. Nah, ini meliputi pH, kekentalan, tegangan permukaan, dan kekuatan ionik. Kemudian yang keempat, parameter yang keempat adalah berkaitan dengan alat, suhu, dan volume cairan uji serta pengadukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Suci atas jawabannya. Semoga untuk Kak Marsha di rumah bisa bermanfaat ya Kak ilmu yang Kakak dapat hari ini. Oke pemirsa, karena udah terjawab semua nih pertanyaan dari teman-teman semua, itu artinya kita udah ada di penghujung acara kita kali ini. Sedih banget ya kita harus berpisah saat ini juga. Tapi jangan khawatir karena kita bakal balik lagi dengan info-info dan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih buat semua pemirsa di rumah yang udah menyaksikan acara kita hari ini. Sampai jumpa lagi, jaga kesehatannya. Good morning and bye-bye.